Perkenalkan, nama saya Anggi Agustina dan rekan saya. Nesya Nur Halipah. Dan saya Ahmad Fauzi Yusuf. Di sini kami akan mewawancarai kepada guru SMA Negeri 1 Bale Endah dan ayo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari mahasiswa UNLA Prodi Pendidikan Ekonomi ingin mewawancarai Ibu Desi. Oke, ya perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Desi di sini selaku guru bimbingan dan konseling gitu ya. Terima kasih sudah datang ke sini ya. Oke, mau ngobrolin tentang apa ini? Kebetulan kita bakal nanya ke Ibu tentang masalah pembelajaran dan belajar. Oke. Boleh langsung aja ya Bu ya ditanya. Nah, buat pertanyaan pertama nih Bu, bagaimana strategi Ibu dalam mengatasi siswa dan siswi yang lamban dalam menerapkan pelajaran? Kan banyak sekali nih Bu, siswa-siswi yang lamban dalam memahami pelajaran, itu bagaimana cara mengatasinya? Oke, sebelum mengatasi kita harus tahu kenapa anak ini lamban gitu ya. Kalau misalnya di SMA Bale Endah biasanya di kelas 10 itu sudah ada yang namanya tes psikotes. Dari tes psikotes itu kita bisa lihat IQ-nya. IQ-nya itu kan menginterpretasikan bahwa anak ini cepat atau lamban dalam menerima pembelajaran. Nah, setelah ada hasil psikotes dan mungkin diketahui ada beberapa yang kayaknya nanti kedepannya ini agak lamban, apalagi di SMA Bale Endah itu kita inklusi ada beberapa ada kuota untuk beberapa ABK gitu ya. Jadi wajar saja bila ada beberapa yang mungkin lamban gitu, dan itu sudah diketahui dari awal, kemudian diinformasikan kepada para guru, sehingga para guru tahu mana siswa yang agak cepat atau IQ-nya tinggi atau yang rendah. Nah, untuk yang rendah tersendiri karena sudah diketahui dari awal, biasanya guru-guru sudah memberikan metode-metode khusus gitu ya. Kalau misalnya yang satu mah 10 tugas gitu ya. Kalau yang ini beberapa tugas. Jadi insya Allah di SMA Bale Endah mah kalaupun ada yang lamban tidak diatasi, tapi sudah diarahkan dari awal gitu. Jadi kalau misalnya ini mah kesulitan dalam hal menulis cepat gitu ya, jadi dia nggak akan dikasih tugas tentang menulis, tapi mungkin bercerita secara lisan kayak gitu. Jadi tidak diatasi, tapi sudah diarahkan dari awal gitu. Oke, buat pertanyaan selanjutnya boleh? Kedua, menurut Ibu sebagai murid mempunyai masalah belajar sendirinya, contoh motivasi belajar yang kurang. Nah, dan akhirnya murid itu melakukan hal buruk di sekolah, bolos ataupun tidak pernah mengerjakan PR atau apa gitu kan. Mengatasi masalah tersebut tanpa menimbulkan hal negatif ataupun kayak gurunya mungkin marah-marah atau apa gitu kan. Nah, menimbulkan hal negatif gitu kan. Nantinya kepada muridnya tersebut bagaimana gitu. Oke, kalau misalnya buat yang kurang motivasi belajar atau misalnya tiba-tiba si anak tuh jadi bolos atau nilainya kurang dan lain sebagainya, biasanya terdeteksi oleh guru masing-masing, tapi kadang-kadang nggak ditindak sama guru masing-masing, dilaporkan biasanya ke wali kelas. Sudah misalnya nanti wali kelas tuh biasanya ada tahapan ngobrol 3 kali nih ya, sekali, 2 kali, 3 kali. Misalnya nggak ada tidak ada hasil yang signifikan, maka baru datang ke BK. Nah, di BK biasanya kita mengajak konseling individual. Di konseling ini kita ngobrolin tentang apa akar masalah si anak tersebut. Biasanya kalau dalam hal remaja, dalam belajar itu biasanya anak-anak bisa, tapi nggak mau. Ya, jadi misalnya anak ini bukan nggak bisa fisika, bukan nggak bisa kimia atau nggak bisa geografi dan ekonomi, bukan nggak bisa, tapi nggak mau karena ada hal yang membuat dia motivasinya kurang. Gitu. Faktor malesnya juga faktor males tuh cuman timbul doang. Dia malas, tapi alasannya bukan males. Nah, itu yang harus dicari saat konseling individual. Nah, konseling individual ini nggak bisa disamaratakan. Bu, kalau motivasi belajarnya rendah, alasannya males ya? Bukan, males itu malah
hasilnya gitu. Males tuh ada lagi akar masalahnya dan tidak bisa disamaratakan, beda-beda setiap orang. Ada yang misalnya Bu, udah saya teh kalau misalnya ke sekolah jalan kaki capek jauh dan lain sebagainya, bisa jadi seperti itu. Atau enggak ada lagi yang Bu kalau misalnya ngerjain ini teh harus ada biaya dan lain sebagainya. Itu jadi banyak faktor, bisa biaya, bisa fisik, bisa keluarga dan lain sebagainya. Jadi kalau motivasi belajar, bolos, malas, kesiangan itu mah gejalanya gitu ya. Tapi akar masalahnya itu pasti berbeda-beda gitu. Jadi saya nggak bisa nyebutin bahwa apa Bu solusinya, tidak bisa, harus per person gitu ya. Gitu. Pertanyaan selanjutnya ya, boleh lagi. Pertanyaan selanjutnya ya Bu, dengan cara apa Ibu membangun lingkungan kelas agar termotivasi belajar dan semangat belajar gitu? Oke. Biasanya kalau motivasi belajar atau semangat belajar digaungkan oleh wali kelas ya. Jadi wali kelas yang biasanya membuat program-program yang membuat anaknya tuh lebih dekat dengan teman-temannya dan lain sebagainya. Kalau biasanya ya kalau remaja itu kalau udah dekat sama teman, mau pelajaran apapun tuh enak aja gitu ya. Kalau ruang lingkup kelasnya nyaman, tapi kalau ruang lingkup kelasnya kurang, nah motivasi belajar tuh menurun, males ada yang dibeda-bedain, ada geng ini geng itu misalnya, itu ngaruh banget. Nah biasanya yang membuat kompak itu ya wali kelas, mau acara biasanya liliwetan dan lain sebagainya, hal yang tidak relevan dengan mata pelajaran tapi itu mempengaruhi signifikan dalam belajar. Jadi di kelasnya nyaman, belajarnya juga nyaman. Biasanya itu ada program-program wali kelas. Biasanya juga bareng BK, misalnya kita yaitu liliwetan atau jalan-jalan kemana dan lain sebagainya, itu juga bisa. Atau ngerayain ulang tahun guru wali kelas, itu kan ngekompakin. Nah biasanya kalau hal-hal yang kayak gitu malah yang tidak relevan, tapi malah jadi mengkompakkan untuk semangat belajar dan semangat ke sekolah gitu. Biasanya seperti itu. Pertanyaan selanjutnya ya, Ibu kan bagaimana tanggapan Ibu banyaknya beredar berita-berita di internet tentang orang tua dari siswa-siswi yang menolak anaknya dimarahin oleh guru, atau ada juga yang tentang guru yang marah ke siswanya Ibu, itu bagaimana tanggapan Ibu? Oke. Beda zaman, beda ini ya. Kalau misalnya zaman tahun 80-an, 90-an biasanya guru nampar anak kayaknya sah-sah aja ya. Guru mukul, ngelempar apa gitu ya, penghapus kayak kapur dulu mah gitu ya, nggak apa-apa, wajar gitu ya. Tapi setelah ada beberapa undang-undang atau aturan yang membuat lebih humanis gitu ya, yang namanya guru gitu ya, jadi kita tuh tidak boleh melakukan aktivitas fisik gitu ya kepada anaknya. Tapi gimana kalau anaknya udah jengkel banget gitu ya, kadang-kadang ada aja yang misalnya melakukan hal fisik atau dimarahin atau disindir. Nah, tapi ada yang nggak nerima nih orang tua. Nah, gimana gitu ya? Itu haknya orang tua sebenarnya. Kalau memang anaknya sudah bersalah tapi tidak menerima, tapi kita sebagai guru pasti punya alasan tersendiri untuk misalnya melakukan hal tersebut. Contoh rambut deh, yang kemarin kejadian dulu pernah ya. Ada misalnya rambut anak itu panjang, udah dikasih 1 kali ultimatum, 1 upacara misalnya, kedua upacara masih enggak, ketiga razia dong pasti, langsunglah dipotong misalnya ya. Pulang-pulang, dan kan guru itu bukan tukang cukur ya, yang maksudnya rapi kanan kirinya gitu ya. Ya guru mah cuman menandai bahwa ini harus dipotong, otomatis kan cuman belakangnya, sampingnya doang, depannya doang, yang mungkin kelihatannya ya tidak rapi pasti. Karena gurunya bukan tukang cukur. Pulang-pulang ke rumah orang tuanya marah-marah kan ya, kenapa ini dicukur? Iya Bu, dari dipotong sama guru. Dia nggak nyeritain ada yang namanya peringatan sebelum-sebelumnya. Nah itu yang mungkin jadi permasalahan. Nah sebagai orang tua seharusnya ada yang namanya diskusi, ngobrol secara kekeluargaan, jangan langsung ngambil tindakan. Harus tahu alasannya kenapa gitu ya. Kalau mungkin anaknya tidak salah, anaknya baik, guru akan melakukan hal tersebut kayak enggak kan ya, pasti ada alasan setiap ini. Kayak kemarin lagi masalah yang disuruh sholat ya, ada kan ya guru nyuruh sholat tapi anaknya nggak nerima, ngelaporin ke orang tua, malah orang tuanya malah marah lah kan, padahal itu hal yang baik gitu kan ya, positif, tapi guru orang tuanya marah-marah gitu. Hak marah kepada guru boleh, tapi harus tahu alasannya. Nah ini
menjadi pelajaran untuk semua pihak gitu ya, sebagai orang tua, sebagai guru. Mungkin guru juga kalau misalnya menegur atau menyuruh jangan emosi, itu kan jadi feedback yang baik. Terus orang tua kalau misalnya ada masalah mending konfirmasi dulu gitu ya. Itu pelajaran untuk semua pihak gitu ya. Tapi wajar marah ya wajar, tapi harus tahu setelah marah alasannya apa gitu. Mau saja Pak terakhir? Oke. Pertanyaan terakhir ya Bu ya. Langsung ke pertanyaan terakhir atau yang kelima ya Bu ya. Kan sekarang tuh ya banyak lah karena internet, karena apa sih, dari Facebook kayak dari TikTok atau dari Instagram, videonya tuh kan berbagai macam ya, banyak ya. Mungkin ada yang dari hal yang aneh-aneh gitu kan. Terus sekarang tuh banyak siswa-siswi yang gimana ya, karena internet itu otaknya kan jadi tercuci banyak hal-hal yang mungkin lebih ke porno gitu ya, negatif. Nah, cara mencegah itu bagaimana, kan HP mungkin sama orang tua, tapi si orang tuanya itu kan mungkin tidak atau sudah, tapi si anaknya tetap gitu. Apakah guru harus ikut andil atau bagaimana? Oke. Sebelum mencegah gitu kan, mencegah itu pasti harus ada hal yang dikasih tahu gitu. Menurut kalian, orang yang nonton porno misalnya, dia tahu itu baik atau buruk nggak? Tahu kan, gitu ya. Jadi sebenarnya peran kita dalam hal mencegah itu sebenarnya sudah dari awal, dari kecil udah tahu kan, pasti mana yang baik, mana yang salah. Itu salah di mananya? Di orang yang nontonnya gitu. Gimana caranya dia membatasi diri gitu ya untuk tidak menonton, harus punya iman yang kuat dan lain sebagainya. Jadi kalau hal-hal yang negatif itu pasti munculnya kalau sudah dari diri sendiri. Nah, kita bukan mencegah jadinya, karena sudah tahu, dia tahu buruk enggaknya kan. Kalau mencegah tuh kayak jangan nanti ini gini, itu mencegah kan. Tapi dia mah udah ngelakuin gitu, udah tahu ini buruk tapi tetap dilakukan gitu. Tetap hal, kalau misalnya kami sebagai guru BK ya, di saat anak tersebut minta tolong, saya mau berubah gitu ya, ataupun sudah terkunsur berbahaya gitu ya, sampai melakukan hal yang tindakan asusila misalnya karena sudah nonton gitu ya wayahnya turun tangan. Tapi kalau misalnya sudah tahu sebelumnya si itu suka nonton itu Bu, atau si itu melakukan hal yang negatif Bu, sedikit informasi pun sebisa-bisa harus diraih. Kamu ibu dengar suka nonton ini, suka melakukan ini dan lain sebagainya. Jadi dianya rada gini, kok ada yang tahu, agak reuas gitu kan ya gitu. Ya makanya mencegah mah nggak bisa, tapi mengatasi mungkin ya. Tapi mengatasinya juga satu, mungkin dari informasi dari orang lain, dianya nggak sadar. Tapi orang lain ada yang sadar, cepat-cepat kasih informasi. Kedua, dianya yang minta pertolongan. Bu, saya pengen berubah. Itu bisa kita atasi gitu ya. Dibimbing lagi gitu. Karena yang namanya udah terjun itu kadang-kadang nggak dengar kanan kiri gitu. Mau yang udah tahu juga jangan, nggak bisa. Tapi mungkin kalau misalnya ke guru lebih luas lah gitu ya. Jadi nggak bisa kita ini deh kayaknya ini sih yang pergaulan bebas, misalnya ini yang suka porno, ini yang suka main TikTok yang dan lain sebagainya gitu, nggak bisa gitu. Tapi harus ada info masih dari luar dan dari diri dianya sendiri. Jadi kalau mencegah kayaknya sebenarnya setiap orang itu udah tahu mana baik mana buruk. Tapi kalau mengatasi, nah itu baru kita biasanya bisa bantu gitu. Sudah cukup kali ya Bu ya. Makasih banyak Bu. Maaf mengganggu waktunya. Enggak apa-apa. Jadi kita jadi lebih tahu gitu gimana ininya sebagai guru itu menjadi fasilitator sebagai. Iya. Yang penting mah pendekatan sama anaknya harus lebih. Kalau BK lebih ke personal. Iya. Jadi kita mah nggak bisa yang namanya ke kelas bla bla bla, cuman ngasih ketahui ya penjelasan mencegah dan lain sebagainya. Tapi kalau mengatasi itu lebih personal gitu. Jadi kadang-kadang kalau sama guru BK itu udah keluar dari sini udah ada perjanjian di dalamnya. Bu, saya nggak mau tersebar. Kalau kita ketemu nggak usah sapa. Jadi seringnya ibu kalau guru BK tuh gitu, jangan terlalu dekat-dekat anak karena nanti jadi bias. Jadi kalau pas ngobrol serius nantinya nggak didengerin gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah ngobrol terus ada bilang anaknya nggak mau kenal lagi misalnya,
bisa gitu. Tapi kalau kalian kan guru mata pelajaran ya nantinya. Kalau guru mata pelajaran kan bisa jadi wali kelas dan itu harus deket sama anak. Kalau guru BK itu susah. Kalau kita ngobrol terlalu deket sama anak, hahaha, nanti pas dia ada masalah, Bu, kan kita friend gitu kan. Nah, BK tuh bedanya gitu. Tapi kalau guru mata pelajaran karena mungkin suatu saat dia di wali kelas harus yang namanya akrab dengan siswa gitu. Mungkin bisa lebih terbuka nantinya ke wali kelas gitu ya. Tapi kalau udah ada masalahnya ke lebih berbahaya baru ke BK gitu. Iya. Makasih ya Bu. Iya. Iya. Maaf juga Ibu kalau ada salah-salah kata ya. Cukup sekian wawancara dari kami, ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.